Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita akan mulai kajiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Baik, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, di kesempatan yang berbahagia kali ini kita kembali dipertemukan dalam rangka untuk bersama-sama saling mengingatkan di antara kita, menambah ilmu, memperkuat keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan menguatkan keyakinan-keyakinan kita ataupun akidah-akidah kita. Insya Allah yang akan disampaikan pada kajian kali ini adalah tentang tidak mengkafirkan orang kafir atau orang musyrik adalah kekufuran atau kekafiran. Dan ini adalah satu kaidah yang termasuk di antara satu di antara 10 pembatal keislaman yang telah disepakati oleh para ulama, ya, yaitu dikatakan di antara atau poin ini adalah man lam yukafiril musyrikin aw syakka fi kufrihim aw sahaha madhabahum kafaro, yaitu siapa yang tidak mengkafirkan orang-orang musyrik atau ragu akan kekafiran mereka atau juga membenarkan madhab mereka, maka dia kafir. Ya, jadi siapapun yang tidak mengkafirkan orang kafir, orang musyrik, atau ragu dengan kekafiran mereka, atau bahkan membenarkan madhab mereka, jalan mereka, maka dia kafir. Nah ini, dan pembahasan ini, ya, menurut saya, dan insya Allah kita sepakat, ini sangat penting untuk kita ketahui. Sebab khususnya di negeri kita Indonesia, yang walaupun mayoritas penduduknya adalah muslim, ya, sampai sekarang masih mayoritas, akan tetapi pemahaman tentang kebalikan daripada kaidah ini, yang kaidah ini sudah disepakatin oleh para ulama, ya, pemahaman kebalikan daripada kaidah ini menyebar, bahkan dibawa, diusung, disampaikan oleh para tokoh negeri ini, termasuk dalam tanda kutip tokoh muslim yang ada di negeri kita ini, yang ditokohkan oleh masyarakat umum. Bahkan mereka bukan orang-orang seperti kita, orang-orang bawahan, orang-orang biasa. Bahkan mereka adalah para cendekia muslim yang bergelar profesor, ya, dan juga mempunyai banyak jamaah, banyak pengikut. Nah, ketika mereka berbicara tentang kebalikan daripada keyakinan ini, yaitu keyakinan bahwa semua agama, termasuk orang-orang yang memeluk agama selain Islam, itu tidak kafir, ya. Dan ketika yang menyampaikan adalah para tokoh, ya, bahkan tokoh muslim dalam tanda kutip, maka tidak sedikit kemudian banyak kaum muslimin yang terpengaruh oleh pemahaman seperti ini, ya. Dan ini perlu untuk terus kita luruskan, kita dakwahkan. Dan kuatnya lagi, mereka yang berpemahaman seperti ini, yang kita kenal dengan pemahaman pluralisme, gitu kan, menyatukan agama-agama, ya, atau kebenaran itu sifatnya plural. Jadi kebenaran itu bukan hanya dalam Islam, ya. Mereka itu menguatkan, mendukung keyakinan itu dengan dalil-dalil bahkan Al-Quran, ya.
Di antara yang mereka gunakan dalilnya adalah surat Al-Baqarah 256. Kita insya Allah hafal sekali, familiar sekali ayat ini. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, la ikraha fid din. Apa artinya? Tidak ada paksaan untuk memasuki agama Islam. Ya. Dan ini benar firman Allah Subhanahu wa taala. Kita pun tidak boleh memaksakan seorang orang kafir untuk masuk ke dalam agama kita, agama Islam, dengan cara dipaksa atau dengan paksaan, nggak boleh. Ya. Nah, menurut mereka orang-orang liberal ataupun yang berpemahaman pluralisme ini, ya, ayat ini mendukung pluralisme. Tuh kan kata mereka. Nggak boleh kan memaksakan untuk memaksakan seorang untuk masuk agama Islam. Ini berarti Allah atau Tuhan itu ridho dengan agama-agama yang lain. Nggak boleh memaksakan untuk masuk ke dalam Islam. Gitu. Nah, padahal ayat ini sama sekali tidak mendukung pemahaman pluralisme atau keyakinan pluralisme. Ya. Sebab apa? Ya. Kalau kita lihat, memang benar tidak ada paksaan untuk memeluk agama Islam atau mengajak orang untuk memasuki agama Islam. Ya, kalau kita lihat di ayat yang selanjutnya atau redaksi lanjutan daripada ayat tersebut, Allah Ta'ala berfirman, qad tabayyana rusdu minal goy. Ya, sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan kesesatan, jalan yang sesat, menyimpang. Nah, kenapa kemudian Allah mengatakan la ikraha fiddin, tidak ada paksaan untuk memasuki agama Islam? Sebab jalan yang benar, jalan kebenaran itu sudah sangat jelas terang benderang ya daripada jalan kesesatan. Mana yang benar dan mana yang sesat itu sudah jelas. Ya. Dan bukti-bukti itu menjelaskan kepada kita ya bahwa Islam adalah jalan yang benar. Nah, sehingga dalam lanjutan ayat tersebut pun dikatakan bahwa kalau orang memang tidak boleh dipaksa untuk memeluk agama Islam, sebab dipaksa pun ya karena bukti telah jelas, seorang yang dipaksa untuk memeluk Islam dan dia memeluk Islam dengan paksaan pun ini nggak ada manfaatnya. Ya, maka tidak usahlah memaksa orang untuk masuk ke dalam agama Islam. Ya, akan tetapi bukan berarti orang yang tidak masuk kepada agama Islam ya atau memilih jalan yang lain kemudian dia diridhoi oleh Allah atau dibenarkan jalannya. Sebab dalam lanjutan ayat itu dikatakan famay yakfur bit-taghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wusqa lang fisama laha wallahu sami'un alim. Ya, karena itu barang siapa yang ingkar kepada taghut dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya dia telah berpegang kepada buhul tali yang amat kuat yang tidak akan putus. Jadi siapa yang kafir kepada taghut, mengingkari seluruh sesembahan-sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala, dan dikuatkan lagi dia beriman kepada Allah, maka inilah jalan yang benar. Dia telah berpegang pada buhul tali yang amat kuat ya, yang dikatakan inilah agama Islam ya, atau siratal mustaqim ya. Kemudian dikatakan buhul tali itu tidak akan putus. Dan sebaliknya, kalau orang memilih jalan yang lain berarti dia berada dalam kesesatan. Nah, sehingga sebenarnya dalam ayat ini secara utuh ini ada bantahan untuk orang-orang yang meyakini paham pluralisme itu sendiri. Ya. Jadi mereka memotong la ikraha fiddin. Akan tetapi kalau kita lanjutkan ternyata justru ini bantahan untuk mereka. Ya. Ayat yang kedua yang mereka gunakan untuk menguatkan keyakinan mereka adalah surat Al-Baqarah 62. Kita simak. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was-sabiin man amana billahi wal yaumil akhir wa amila salihah falahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim walahum yahzanun. Kalau kita baca ayat ini, baca letterlet
ya. Apalagi kita mendengarkan ceramahnya orang-orang liberal, ya. Kalau kita nggak kuat pondasi kita, ini bahaya. Ya, sebab ayat ini mengatakan sesungguhnya orang-orang mukmin, kemudian orang-orang Yahudi, ya, waladina hadu wan nasara, dan orang-orang Nasrani, wasabiin, dan orang-orang sabiin. Sabiin ini beberapa tafsiran mengatakan, ada yang mengatakan orang-orang yang pindah dari agama Yahudi dan Nasrani ke agama lain. Kemudian dia menyembah malaikat, menyembah bintang-bintang. Atau ada yang mengatakan orang-orang yang lurus dalam apa? Orang-orang yang tetap berada dalam fitrahnya. Ya. Nah, wasabiin man amana billahi wal yaumil akhir. Yang beriman, ya, siapa saja di antara mereka yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, wa amila salihan, dan beramal soleh. Kata Allah apa? Falahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Ada pahala di sisi Rabb mereka, ya, dan tidak ada kekhawatiran atas mereka, dan tidak pula mereka bersedih hati. Dan ini juga menurut mereka, ini adalah ayat-ayat yang mendukung pluralisme. Ya, buktinya apa? Nah, itu buktinya ayat ini mendukung orang Yahudi, Nasrani, Sabiin itu ternyata mendapat pahala kebaikan di sisi Rabb-nya, dan juga mendapat atau tidak mendapat kekhawatiran, atau tidak ada kekhawatiran bagi mereka. Artinya mereka tentram, aman, selamat, ya. Maka kita lihat penafsirannya yang benar, ya. Di antaranya adalah Muhammad bin Tahir bin Asyur. Beliau mengatakan maksud daripada lafaz man amana billah, ya. Jadi waladina hadu wan nasara wasabiin man amana billah wal yaumil akhir, dan seterusnya. Ini adalah iman yang sempurna, yaitu mereka beriman dengan iman yang sempurna, yaitu mencakup iman kepada risalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini diindikasikan dengan penempatannya dan juga lafaz dan beramal saleh. Ya, jadi man amana billah wal yaumil akhir wa amila salihah. Dan kita tahu maksud daripada amal saleh, syaratnya adalah dengan iman yang sempurna. Tidak dikatakan orang itu beramal saleh kalau amalnya tidak, atau kalau dia tidak beriman dengan iman yang sempurna dan amalnya tidak benar, Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, tafsir ini kita bisa lihat dalam tafsir As-Sa'di. Ya, beliau mengatakan Allah mengabarkan bahwa kaum mukminin dari umat ini, Yahudi, ya, kemudian Yahudi, Nasrani, dan orang-orang Sabiin yang beriman kepada Allah di antara mereka, dan juga kepada yaumil akhir, ya, dan juga mempercayai rasul-rasul mereka, maka bagi mereka ada ganjaran yang besar, rasa aman, dan tidak ada kekhawatiran atas mereka, dan tidak pula mereka bersedih hati. Adapun orang-orang kafir di antara mereka kepada Allah, kepada Rasulnya, dan kepada hari akhir, tentu berbeda kondisinya dengan kondisi orang yang pertama, orang yang beriman ini. Maka dia akan ditimpa rasa khawatir dan kesedihan. Nah, maksudnya apa? Ya, di sini katakan yang benar adalah bahwasanya hukum ini adalah antara kelompok-kelompok tersebut menurut latar belakang mereka, dan bukan menurut keimanan kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, ini adalah kabar tentang mereka sebelum diutusnya Muhammad SAW. Ya, jadi yang disebutkan itu adalah kabar tentang mereka sebelum diutusnya Rasulullah Muhammad SAW. Ya, dan ini adalah kandungan dari kondisi mereka, dan inilah metode Al-Quran apabila terjadi pada beberapa orang yang menurut konteks ayat itu ada kesamaran, maka sudah seharusnya ada hal yang mampu menghilangkan kesamaran tersebut. Ya, jadi yang disebutkan orang Yahudi, Nasrani, Sabiin, ini yang disebutkan adalah mereka yang beriman kepada Allah, kepada yaumil akhir, kemudian beriman kepada rasul-rasul mereka, kepada nabi-nabi mereka, ya, beramal soleh di kala itu,
Itulah yang disebutkan atau yang dimaksud dalam ayat tersebut. Nah, begitu diutusnya Rasulullah Muhammad SAW, maka wajib bagi siapapun untuk kemudian mengimani kerasulan Rasulullah SAW. Orang Yahudi, Nasrani ataupun Sabi'in yang tidak beriman kepada Rasulullah, maka berarti dia bukan yang disebutkan dalam ayat tersebut. Sebab diriwayatkan bahwa Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, ya, setelah diturunkannya ayat ini, ayat waladina amanu waladina hadu wa nasara wa sabiin man amana billah dan seterusnya, maka Allah kemudian menurunkan surat Ali Imran 85. Wa may yabtaghi ghairal islami dina fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mencari agama selain agama Islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima agama itu daripadanya, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Ya, jadi yang dimaksud daripada yang disebutkan dalam ayat-ayat tadi adalah, yang dimaksud adalah orang-orang yang beriman kepada Allah di kala itu. Ya, nah ini diantara penjelasan ataupun penafsirannya. Nah, kemudian ditegaskan lagi dalam sebuah hadis bahwa ketika sudah diutusnya Rasulullah, kok masih ada Yahudi, Nasrani ataupun Sabi'in yang lainnya, ya, yang kemudian tidak beriman kepada Rasulullah, maka jelas Rasulullah katakan mereka itu berada di neraka. Ya, artinya mereka, kondisi mereka, jalan mereka tidak diridhoi oleh Allah. Ya, termasuk orang-orang yang kafir. Dalam hadis riwayat Muslim dikatakan, waladhi nafsu Muhammadin biyadihi la yasma'u bi ahadun min hadhil ummah Yahudi wala Nasrani summa yamutu walam yu'min billadhi ursiltu bihi illa kana min ashabin nar. Demi jiwaku, jiwa Muhammad SAW yang berada di tangannya, berada dalam tangan Allah Subhanahu wa taala, tidak seorang pun dari umat ini yang mendengar tentang aku, diutusnya tentang aku, baik Yahudi ataupun Nasrani, kemudian dia mati, sampai mati dia tetap Yahudi dan Nasrani, tidak beriman kepada ajaran yang aku bawa, ya, yang aku diutus dengannya, yaitu ajaran Islam. Setelah diutusnya beliau, maka melainkan mereka atau dia adalah penghuni neraka. Ya. Nah, jadi jelas, sehingga ketika orang-orang liberal yang berpaham pluralisme itu mengatakan bahwa ayat ini mendukung tentang pemahaman pluralisme, kesamaan semua agama benar, ini telah gugur, terbantahkan. Ya, baik. Kemudian pertanyaannya, bagaimana hukum keyakinan yang seperti itu, yang menganggap benar atau menganggap tidak kafirnya orang-orang musyrik, ya, ataupun orang-orang Yahudi, Nasrani, orang-orang yang memeluk agama selain Islam, ya, bagaimana keadaan mereka atau hukumnya? Maka secara umum, ya, walaupun bukan kewajiban kita menunjuk hidung masing-masing pribadi mereka, ya, kecuali sudah jelas gitu ya, sudah jelas syarat-syarat takfir untuk mereka sudah hilang penghalang-penghalangnya, maka, dan itu pun kewajiban para ulama, bukan kewajiban kita. Tapi secara umum keyakinan seperti itu adalah keyakinan batil, yang ini dapat menyebabkan kekafiran bagi pelakunya. Itu kekufuran, bisa menjadikan seorang kafir, ya. Sebab kaidah, kembali kepada kaidah sebagaimana judul kajian kita, yaitu tidak mengkafirkan orang kafir adalah kekufuran. Ya, begitu juga menganggap ada agama-agama selain Islam sebagai jalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, ini adalah kekufuran. Ya. Kenapa kok kemudian ini divonis kafir juga gitu? Ya, sebabnya adalah keyakinan itu atau orang yang meyakini seperti itu, ini berarti telah mengingkari banyak sekali ayat Al-Quran, ya, yang pada intinya sedikit pun
dia atau mereka mengingkari Al-Quran, berarti dia mengingkari seluruh Al-Quran, atau dia telah mendustakan Al-Quran. Sebab kewajiban kita sebagai seorang muslim adalah mengimani Al-Quran secara keseluruhan, menerima Al-Quran secara keseluruhan, bukan sebagiannya. Ya, dan kewajiban kita, dan bahkan di antara rukun iman, ya, yang 6, salah satunya adalah beriman kepada kitab-kitab Allah. Di antaranya adalah Al-Quran. Dan ketika orang meyakini dengan keyakinan bahwa ada agama-agama yang lain selain Islam juga benar, ya, atau tidak kafir, maka ini jelas, ya, menentang hukum daripada Al-Quran, ya, kontradiksi dengan Al-Quran. Kita lihat, ya, benarkah demikian? Ya, ternyata Al-Quran itu sudah menerangkan, menjelaskan bahwa mereka itu adalah orang-orang kafir, Yahudi, Nasrani, orang-orang musyrik, ya. Jadi Yahudi, Nasrani disebutkan termasuk orang musyrik, dan semua yang beragama selain Islam itu adalah kafir. Yang pertama kita lihat dalam surat At-Taubah ayat 30-31. Wa qalatil yahudu Uzair ibnullah wa qalatin nasara al-masih ibnullah. Dzalika qauluhum bi afwahihim yudahiuna qaulal ladina kafaru min qablu qatalahumullah anna yufakun. Satu penggalan ayat ini pun sudah menunjukkan bahwa mereka kafir. Ya, ketika mereka mengatakan Uzair ibnullah, kemudian al-masih ibnullah, gitu kan? Ini jelas menentang Al-Quran yang mengatakan Allah itu lam yalid wa lam yulad. Kan begitu, ya. Nah, kemudian dikatakan orang Yahudi mengatakan Uzair putra Allah, kemudian Al-Masih, orang Nasrani mengatakan Al-Masih putra Allah. Demikian itu adalah ucapan mereka dengan mulut mereka. Mereka meniru perkataan orang-orang kafir terdahulu. Allah melaknat mereka. Bagaimana mereka sampai berpaling, ya. Kemudian ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbabam min dunillah wal masih ibn Maryam wa ma umiru illa liya'budu ilaha wahida la ilaha illahu subhanahu amma yusyrikun. Ya, mereka menjadikan rahib-rahib mereka, ya, orang-orang alim mereka dan rahib-rahib mereka sebagai sesembahan selain Allah. Jelas kekufuran. Juga mereka mempertuhankan Al-Masih putra Maryam. Jelas, ya. Padahal mereka hanya disuruh untuk menyembah Allah yang esa. Tidak ada sembahan yang berhak disembah selain Dia, Maha Suci Allah dari apa yang mereka bersekutukan, ya. Jadi subhanahu amma yusyrikun. Sehingga ini menunjukkan bahwa mereka orang-orang musyrik. Kemudian yang kedua dalam surat Al-Maidah ayat 17. Laqad kafara alladziina qalu innallaha huwal masih ibnu Maryam. Sungguh telah kafir. Ya, dikafir. Siapa mereka? Orang-orang Nasrani yang mengatakan sesungguhnya Allah itu ialah Al-Masih putra Maryam. Laqad kafara alladzi, ya, sungguh telah kafir orang-orang yang mengatakan Al-Masih adalah Tuhan itu adalah Allah itu adalah Al-Masih putra Maryam. Ya. Al-Maidah 73. Laqad kafara alladziina qalu innallaha salisu salasa. Sesungguhnya telah kafirlah orang-orang yang mengatakan sesungguhnya atau bahwasanya Allah adalah salah satu dari yang tiga. Kafir, dikafirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Maidah 78. Lu'inal ladzina kafaru min bani Israil ala lisani Dawud wa Isa bin Maryam. Telah dilaknati. Siapa yang dilaknat? Alladzina kafaru, orang-orang kafir min bani Israil. Ya, dari Bani Israel dengan lisan Dawud dan Isa putra Maryam, orang-orang kafir. Dalam surat Al-Bayyinah ayat yang ke-6, innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang-orang kafir, yakni perhatikan, dari ahli kitab dan orang-orang musyrik. Ya, ahli kitab dan orang musyrik dikatakan orang kafir. Mereka akan masuk ke neraka jahanam. Mereka kekal di dalamnya. Mereka itu adalah seburuk-buruk makhluk. Al-Bayyinah ayat 6. Kita semua hafal. Ya. Kemudian lagi bantahan untuk mereka adalah bahwa
agama yang diterima di sisi Allah hanyalah Islam. Surat Ali Imran 19. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diterima di sisi Allah hanyalah Islam. Hanya orang-orang yang Allah tutup hatinya, Allah sesatkan hatinya, yang tidak bisa memahami ayat ini dengan jelas. Sesungguhnya agama yang diterima di sisi Allah hanyalah Islam. Wa may yabtaghi ghairal islami dina fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mencari agama selain Islam, jelas sekali maka sekali-kali tidaklah akan diterima agama itu daripadanya, ya, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Bahkan dikatakan, ya, pakai satu kalimat falan yang artinya itu selama-lamanya tidak akan diterima. Ya, bukan hanya saat ini nggak diterima, nanti mungkin suatu saat akan diterima, bukan. Sampai hari kiamat nanti, ya, sampai dia bertemu dengan Allah dan dia termasuk orang-orang yang merugi, tidak akan diterima. Ya, kemudian dalam hadis dikatakan waladi nafsi Muhammadin biyadih, yang tadi sampaikan. Ya, demi jiwaku yang berada di tangannya, di tangan Allah, tidak seorang pun dari umat ini yang mendengarku, Yahudi ataupun Nasrani, kemudian dia mati dan tidak beriman dengan ajaran yang aku bawa, maka dia termasuk penghuni neraka. Kalau bukan statusnya sebagai orang kafir, ya, atau kalau benar orang Yahudi Nasrani itu termasuk orang mukmin beriman, maka tidak mungkin kemudian divonis masuk ke dalam neraka, kan begitu ya. Nah, kemudian para ulama juga menjelaskan tentang ini. Di antaranya adalah Imam An-Nawawi rahimahullah. Beliau mengatakan, wa anna man lam yukafir man dana bi ghairil Islam kan nasara aw syakka fi takfirihim aw sahhaha madhhabahum fahuwa kafir wa in adhara ma'a dzalikal Islam wa taqadahu. Dan sesungguhnya orang yang tidak mengkafirkan pemeluk agama selain Islam, ya, jadi ini perhatikan, ya, jangan sampai kemudian ada yang mengatakan, oh ini kan Pak Anas aja mengada-ada gitu ya. Ini para ulama juga menjelaskan demikian, ya. Orang yang tidak mengkafirkan pemeluk agama selain Islam seperti Nasrani, ini disebutkan Nasrani, ya, artinya yang lebih daripada Nasrani, Yahudi, orang-orang musyrik itu jelas. Sebab dikatakan dalam hadis pun orang yang saudara kita yang dalam tanda kutip, ya, yang lebih dekat dengan Islam adalah Nasrani, begitu. Maka Imam An-Nawawi mengatakan seperti Nasrani, sebab di sini banyak syubhat, gitu kan, yang tidak mengkafirkan mereka, ya, kemudian mengatakan atau syakka fi takfirihim, atau dia ragu dengan kekafiran mereka untuk mengkafirkan mereka, as-sahaha madhabahum, atau membenarkan jalan mereka, ya, fahuwa kafir, maka mereka kafir, ya, meskipun dikatakan oleh beliau pada saat itu dia menampakkan keislamannya dan meyakininya, walaupun yang mengatakan ini adalah seorang muslim, bukan seorang tokoh, ya, dia menampakkan keislamannya, meyakini keislamannya, dia tetap, dia ketika meyakini atau tidak mengkafirkan orang kafir itu dia kafir, ya. Kemudian Al-Qadi Iyad rahimahullah juga mengatakan, kita lihat, beliau mengatakan atau memberi pernyataan tentang orang-orang yang memberi udzur kepada sebagian orang Nasrani, lagi-lagi orang Nasrani, ya, wa qailu hada kullihi kafirun bil ijma' ala kufri man lam yukafir ahadan minan nasara wal yahud wa kullu man faraqa dinal muslim dinal muslimin aw waqafa fi takfirihim aw syakka. Ya, ini beliau mengatakan membantah, ya, tentang orang yang memberi uzur kepada sebagian orang Nasrani. Beliau mengatakan, dan semua yang berkata demikian, yang memberi uzur itu adalah kafir. Dia telah kafir. Ya. Kenapa? Karena para ulama telah bersepakat tentang kafirnya orang yang tidak mengkafirkan Yahudi, Nasrani, dan semua orang yang di luar agama Islam, atau bahkan yang tawakuf. Jadi kalau ada orang-orang yang mengatakan, itu Yahudi, itu Nasrani, jelas Yahudi, jelas Nasraninya, kemudian jelas dia non Muslim atau di luar agama Islam. Kok ada orang yang tawakuf
saya mah tawakuf, nggak berani mengkafirkan dia, nggak berani memukminkan dia, memuslimkan dia, ya. Atau bahkan yang tawakuf, yang diam, tidak berani memvonis, atau kemudian ragu atas kekafiran mereka, ini para ulama sepakat bahwa yang seperti ini adalah kekufuran, kekafiran, ya. Nah ini jelas. Sehingga kembali pada kaidah, sebab ada kaidah ini nanti ada yang membantah, khususnya orang-orang liberal tadi, bahwa tidak mengkafirkan orang kafir ini adalah kekufuran. Dan tentunya harus dipahami bahwa orang kafir adalah orang yang telah dikafirkan oleh Allah dan Rasulnya. Begitu juga orang fasik, orang yang dinyatakan fasik oleh Allah dan Rasulnya, ya. Dan harus dipahami juga bahwa ini bukan kewajiban kita untuk menunjuk atau takfir muayyan kepada orang per orang. Akan tetapi ini sebagai ilmu buat kita, ya, untuk menguatkan keyakinan kita bahwa jangan sampai kemudian kita terbawa oleh pemahaman orang-orang yang menyimpang, ya, yaitu tidak mau mengkafirkan atau meyakini kekafiran orang-orang kafir, atau ragu atau tawakuf gitu, ya. Sehingga alhamdulillah mudah-mudahan ini bisa difahami oleh kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang dapat disampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita tutup. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.